Ketahuilah bahwasanya sholat merupakan tiang agama, yang merupakan salah satu rukun Islam. Dan ketahuilah bahwasanya demikian penting perkara sholat tersebut, sehingga bagaimana syariat menjadikannya sebagai bagian daripada rukun Islam. Dan berapa banyak di dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan untuk iqamatus shalah, mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya. Karenanya itu janganlah kita menunda-nunda sholat. Sebab menunda-nunda sholat sampai keluar daripada waktunya, Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Neraka wail bagi orang yang sholat namun mereka lalai hingga menunda-nunda sholat hingga keluar daripada waktunya. Dan wail adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Apabila gunung batu dimasukkan ke dalam lembah tersebut, maka akan langsung musnah, akan langsung hancur menjadi abu, menjadi debu dan tidak bersisa sama sekali. Maka bagaimana orang yang meninggalkan sholat tatkala dia dimasukkan ke dalam lembah neraka wail tersebut? Ketahuilah bahwasanya Al-Imam Ibn Hajar, beliau pernah mengatakan, al-hadharil hadhar min tarkis shalah au idha'atiha an waqtiha. فإنك لو حجيت ألف حجة ثم ضيعت صلاة واحدة لكنت خاسرا عند الله. Hati-hati, jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat atau menunda-nunda sholat hingga keluar dari waktunya. Sebab seandainya engkau melaksanakan ibadat haji sebanyak 1000 kali, namun engkau tunda-tunda sholat hingga keluar waktunya 1 kali, atau engkau tinggalkan sholat 1 kali, maka tetap saja engkau rugi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab haji yang wajib 1 kali, yang 999 tidak ada kewajiban sunnah. Adapun sholat itu wajib setiap kali, itu 5 waktu di dalam sehari. Kemudian juga di dalam sholat itu ada azan, ada iqamatus shalah yang merupakan syiar-syiar di dalam sholat yang sebaiknya dilaksanakan. Sebab itu idza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Apabila dikumandangkan salat, dikumandangkan azan, maka syaitan dia akan kabur, berlari dan menjauh. Di antara hal yang perlu kita perhatikan di dalam mendirikan salat adalah adab batin di dalam salat tersebut yang berkenaan dengan khusyuk dan kehadiran hati. Sebab khusyuk, kehadiran hati, merenungi bacaan yang kita baca, memahami makna yang terkandung dalam bacaan tersebut, dan juga membayangkan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah, tawadhu' kepada Allah di dalam rukuk sebagai bentuk tunduk kita, bentuk hormat kita kepada Allah saat rukuk dan saat sujud. Nah, ini merupakan sebuah yang harus kita perhatikan, hal yang harus kita perhatikan. Dan di dalam semua ritual-ritual sholat harus ada khusyuknya, harus ada khudu'nya, tawadhu'nya, lambang tunduk kepatuhan dan tawadhu' kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan singkirkan, jauhkan segala macam pikiran-pikiran yang berusaha merasuki dan merusak sholat kita. Fokuslah di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada bacaan yang kita baca. Pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran tentang nafsu, ataupun bisikan-bisikan nafsu dan bisikan hati, itu padamkan dan singkirkan dari dalam hati kita. Bahkan seharusnya semangat kita dan pemikiran kita di dalam ketika kita sholat hanya fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan. Waktu kita ruku, waktu kita sujud, waktu kita baca, fokus dengan bacaan, dengan gerakan yang sedang kita lakukan. Sebab sholat, namun hatinya lalai, tidak ada khusyuk, tidak ada kehadiran hati, nggak tahu apa yang lagi dia kerjakan, nggak tahu apa yang lagi dia baca, tidak ngeh pikirannya, artinya tidak nyambung dengan apa yang sedang dia kerjakan, maka itu nggak ada hasilnya. Artinya manfaatnya apa? Manfaat yang dia dapatkan dari itu semua. Sedangkan tujuan dari sholat adalah lidzikri, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, kullu sholatin la yahduru fihal galab fahiya ilal ugubati asra. Setiap sholat, kalau di situ tidak hadir hati kita di dalamnya, maka ini lebih dekat kepada hukuman daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'agala minha. Tidak ada yang didapat dari seseorang dari salatnya kecuali dengan kadar yang dihadiri oleh akalnya. Ketika akalnya nyambung, nah itu yang dicatat. Ketika fikirannya nyambung, fokus kepada hal yang lagi dia kerjakan dalam salat, itu yang dicatat. Fa inna al-musalli qad yusalli as-salata fala yuktab lahu minha sudusuha wala ushruha. Terkadang dia salat 100%,
tapi yang ditulis yang ditulis mungkin cuma 40% atau kurang dari itu, atau sepertiganya, atau hanya 30%, atau yang ditulis mungkin hanya 10%. Tergantung dari kadar kesadaran dia di dalam sholat tersebut. Artinya, kalau kesadaran dia, fokus dia dalam sholat hanya 10%, ditulis sholatnya hanya 10%. Kalau kesadaran dia hanya 50%, ditulis hanya 50%. Berkurang ataupun bertambah terkandung dari fokus dan kesadaran hatinya di dalam sholat tersebut. Orang yang hadir hatinya, yang khusyuk di dalam seluruh prosesi sholat, maka ditulis sholatnya 100%. Tapi orang yang lalai secara keseluruhan, tidak fokus, nggak tahu sama sekali apa yang dia baca, sampai surat apa yang dia dengar dari imam dia tidak paham, dia tidak tahu, dan dia nggak nyambung. Oh, imam memang baca surat, emang kita baca apa? Udah berapa rakaat hingga dia lalai? Hingga orang yang lalai semacam ini secara 100% mungkin nggak ditulis sama sekali daripada sholatnya tersebut.